Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini 4 Maret 2022 di Masjid Al-Karim Bintaro Permai yang semoga semua jamaahnya dirahmati Allah, perkenankan khatib memilih tema istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin, salah satu di antara kelemahan umat Islam adalah tidak istiqomah dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak istiqomah dalam amar ma'ruf, tidak istiqomah dalam nahyu mungkar, tidak istiqomah dalam amal soleh, tidak istiqomah dalam hal ibadah, utamanya dalam hal solat tepat waktu, solat berjamaah di masjid, solat sunat yang utama seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Tidak istiqomah dalam membaca Al-Quran, tidak istiqomah dalam sedekah, tidak istiqomah dalam zikrullah, tidak istiqomah dalam doa kepada Allah. Sementara kita tahu Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Hadirin, setiap umat Islam, kaum muslimin punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal tersebut dapat kita lihat dari surat Ali Imran surat ketiga ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada segolongan di antara kalian untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, dan kalian itulah orang-orang yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Hadirin, kalau coba kita cermati dari isi ayat ini, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada segolongan di antara kalian. Ayat ini bukan berarti ditujukan hanya kepada para asatis, tidak hanya ditujukan kepada para mubaligh, para ulama, tetapi kepada semuanya, kepada umat Islam. Karena bunyinya bukan hendaklah kalian para ulama, para asai, tidak. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada segolongan di antara kalian. Maka amar ma'ruf nahi mungkar menjadi kewajiban bersama, kewajiban kita semua, tak terkecuali mereka yang tidak mengecap pendidikan agama, mereka yang bukan alumni pesantren, mereka yang bukan sarjana perguruan tinggi Islam. Lalu kalau coba kita lihat dari hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Lagi-lagi
tidak ditujukan kepada para ulama, para mubaligh saja, tetapi kepada semua umat Islam. Artinya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah bukan hanya para ulama saja, para asatidz saja, para dai saja, atau para mubaligh saja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu kalau coba kita mencermati ajaran-ajaran Rasulullah, perintah Rasulullah, manakala melihat adanya kemungkaran di tengah masyarakat kita berkewajiban untuk mencegah kemungkaran itu. Rasulullah menegaskan, man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Wal takum minkum, hendaklah, atau man ra'a minkum, siapa yang melihat dari kalian satu kemungkaran, maka rubah kemungkaran itu dengan niat, dengan kekuasaan yang digenggamnya. Lagi-lagi perintah ini juga bukan hanya kepada para ustadz. Man ra'a minkum, siapa di antara kalian, apakah kalian ustadz, apakah kalian petani, nelayan, pejabat, dan sebagainya, siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan niatnya, dengan kekuasaannya, dengan jabatan yang digenggamnya, dengan kekuatan ideologinya, kekuatan ekonominya, dan sebagainya. Rubah. Fa illam yastati fa bilisani, kalau kalian ternyata tidak memiliki kekuasaan, tidak punya jabatan, maka rubah kemungkaran itu dengan lisan, rubah kemungkaran itu dengan argumentasi, dengan nasihat-nasihat yang kalian miliki. Dan apabila kalian juga tidak memiliki jabatan, tidak menjadi intelektual, tidak menjadi ulama, ketika kalian melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan hati. Namun ada penjelasan yang ketiga ini menunjukkan selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Artinya kalau ternyata ada kemungkaran di tengah masyarakat kita, ada kemungkaran yang merajalela, kezaliman di negeri kita, lalu semuanya diam, hanya melarang dalam hati, menunjukkan bahwa masyarakat di negeri ini hatinya lemah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amar ma'ruf yang harus dijalankan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya. Maka ketika memilih seseorang untuk mengemban amanah, mengemban satu jabatan, hendaknya yang dipilih itu adalah orang yang memiliki kemampuan dengan jabatannya itu. Kalau itu tidak dilakukan, Rasulullah mengingatkan akan terjadi satu kehancuran, akan terjadi kegaduhan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena Rasulullah mengingatkan kita, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah, apabila satu perkara, satu urusan diberikan yang bukan kepada ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Apa yang ada di tengah masyarakat kita tentu kita bisa melihatnya, bisa menilainya, dan itu menandakan bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau coba kita telaah Al-Quran, yakni yang terdapat dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat ke-29, di situ ditegaskan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhamma bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah
dan orang-orang yang bersamanya bersama Rasulullah keras terhadap orang-orang kafir, keras terhadap orang-orang Yahudi, keras terhadap orang-orang munafik. Walladzina mau asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, tapi kasih sayang lemah lembut terhadap sesamanya, sesama umat Islam. Apa yang terjadi di tengah masyarakat kita antara umat Islam yang menjabat satu jabatan dengan umat Islam lainnya yang menjadi rakyat, kita melihat bahwa ayat ini belum diaplikasikan, belum diamalkan secara maksimal. Itu sebabnya hadirin, di dalam ayat yang lain Allah memberikan satu teguran terhadap amar ma'ruf ini. Di dalam surat Al-Isra surat ke-16 ayat 17 dikatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Yang artinya apabila aku akan menghancurkan satu negeri, maka kami perintahkan para pejabat di negeri itu untuk melaksanakan perintah-perintahku, untuk menghindari larangan-laranganku. Tetapi ternyata mereka abai, mereka lalai, mereka melanggar perintahku. Maka terjadilah satu ketentuan Allah, fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarna tadmira, maka terjadilah satu ketentuan dari Allah, lalu kata Allah, kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Apakah ada indikasi kehancuran demi kehancuran, kerusakan, kebobrokan di negeri ini? Tentu kita yang bisa menilainya, kita yang bisa melihatnya, dan karenanya ada satu kewajiban bagi kita seluruh umat Islam, bukan hanya ulama saja, bukan hanya asatidz saja, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam hal amar ma'ruf nahi munkar ini tentunya tidak hanya satu dua kali, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, dalam istilah Arab secara istiqomah. Dan ini perintah oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud surat ke-11 ayat 112 dikatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan juga orang yang bertobat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku istiqomah, untuk konsisten, istiqomah dalam amar ma'ruf, istiqomah dalam nahi munkar, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam hal ibadah, istiqomah dalam hal baca Quran, istiqomah dalam hal sedekah, istiqomah dalam hal zikrullah, istiqomah dalam hal duha, dalam hal doa. Mengapa kita harus istiqomah? Hadirin, kalau kita melakukan yang disebutkan tadi dengan secara terus-menerus dan istiqomah, maka insya Allah hasilnya jelas. Insya Allah yang tadinya tidak masuk dalam logika kita, maka bisa menjadi kenyataan. Mari kita ambil contoh, misalnya dalam hal berdoa. Mengapa umat Islam banyak yang miskin, banyak yang bodoh, banyak yang terbelakang, banyak yang terzolimi, tetapi dalam kondisi tidak berdaya, dizolimi, dikhianati? Mengapa? Karena memang doanya tidak istiqomah, doanya tidak secara terus-menerus.
memberikan atau menyimpan pengharapan kepada Allah. Diibaratkan satu tetesan air yang begitu lembut, tetesan air yang kalau dia menimpa satu batu yang keras, 1, 2, 3, tes, tentu tidak ada bekasnya. Orang Betawi bilang tidak ngefek. Tetapi tetesan air menimpa batu keras secara terus-menerus tidak putus, maka batu yang keras bisa berlubang. Apa artinya? Kalau kita berdoa secara istiqomah, berdoa terus-menerus dalam tahajud kita, utamanya dalam sujud terakhir, berdoa terus-menerus dalam sholat-sholat kita, wajib maupun sunnah, dalam duha kita, maka insya Allah akan Allah ijabah. Allah kabulkan. Karena memang ada perintah Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Hadirin, dengan istiqomah akan ada banyak manfaatnya, di antaranya hidup dalam keadaan tenang, mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kabar gembira yang baik, melintasi sirat di akhirat dengan mulus. Kita meyakini nanti kita akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, maka dengan istiqomah dalam ibadah dan hal-hal yang disebutkan tadi, insya Allah kita akan dapat melintasinya dengan mulus dan selamat. Dan dengan istiqomah akan masuk ke dalam surga dan terhindar atau selamat dari api neraka, insya Allah. Hadirin, dampak positif dari istiqomah itu, yang pertama adalah asyaja'ah, keberanian. Orang yang istiqomah itu dia tidak takut kepada manusia, takutnya kepada Allah. Ketika dia melihat satu kemungkaran, maka dia berusaha untuk mencegah kemungkaran itu. Qulil haq walau kana murran, katakan yang hak itu walaupun pahit untuk didengar. Dan hal positif yang kedua dari istiqomah adalah itminan, yakni adanya ketenangan hati, ketentraman. Kemudian yang ketiga, kalau kita istiqomah maka tafaul atau optimis dalam hidup, optimis dalam melewati rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, tantangan dalam hidup, dan optimis untuk nantinya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, muncul pertanyaan, apa faktor yang bisa melahirkan sikap istiqomah itu, sikap konsisten itu? Yang pertama, beramal secara optimal, maksimal. Artinya kalau kita sholat betul-betul optimal, berusaha sebelum azan sudah siap-siap berangkat ke masjid, lalu sholat berjamaah, sholat tepat waktu, dan seterusnya. Jadi secara optimal, sedekah secara optimal. Kemudian berlaku moderat antara melampaui batas dan menyanyiakan. Lalu faktor yang melahirkan istiqomah yang ketiga, tidak melampaui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya. Kemudian yang keempat, faktor yang melahirkan istiqomah tidak menyandarkan pada faktor-faktor kontemporal, melainkan bersandar pada sesuatu yang jelas. Dan yang kelima, faktor yang melahirkan istiqomah adalah sifat ikhlas. Ikhlas karena Allah.
ikhlas mencari ridha Allah, ikhlas untuk nantinya terhindar dari api neraka, ikhlas untuk nantinya selamat di alam akhirat, selamat menjadi penghuni surga. Dan di antara faktor yang melahirkan istiqomah yang lainnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau istiqomah ini kita jadikan bagian integral dalam keseharian kita, dalam hidup keberagamaan kita, maka insya Allah hidup kita akan tenang, akan tentram, akan selamat. Kita mendapat keberkahan selama hidup di dunia, dan akhirnya insya Allah husnul khatimah. Mengapa tujuan hidup kita adalah husnul khatimah? Karena ada yang su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah. Rasulullah menegaskan bahwa yang hidup husnul khatimah itu ketika dia akan mati, dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita nantinya dengan istiqomah dalam hal ibadah, doa dan sebagainya tadi, kita mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita, menjadi trigger penguat kita untuk mengoptimalkan dan mengistiqomahkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.